Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Tentu terkhusus buat kita semua yang ada di tempat ini. Anak-anak muda yang luar biasa. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Asri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita semuanya anak-anak muda yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini bawa setiap diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab dia Tuhan yang sudah menyelamatkan seluruh hidup kita. Dia Tuhan yang memberkati kita. Dia Tuhan yang sudah membebaskan, melepaskan kita dari setiap belenggu. Layaklah kita mengucap syukur, memberikan segala pujian, segala hormat syukur bagi Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Katakan dia Tuhan yang menyembuhkan, dia Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Yesus, Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya Yesus Tuhan, pribadi yang kami sembah, yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Bersama kita angkat kedua tangan kita, nyatakan ucapan syukurmu pada Tuhan. Hormat
dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah. Dengan segenap hati kami berikan segala pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Dengan apakah kasih-Mu? Muliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyatakan pada Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau seumur hidupku. Sebab Engkau Tuhan, Engkau segalanya. Juru selamat yang hidup, Bapa yang kekal, yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami tinggikan
Tuhan kami yang hidup, yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami semuanya Bapak, anak-anak muda di tempat ini, kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami dan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyatakan pribadi-Mu atas setiap kami dalam nama Yesus. Dan Bapa, biarlah Tuhan Yesus kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini melimpah atas setiap kami. Sehingga Tuhan di dalam hadirat-Mu kami mengalami pembaharuan. Di dalam hadirat-Mu Bapa kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dan lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, pribadi-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, segala kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Coba sekarang saudara semuanya tersenyum. Oke, luar biasa senyumnya. Oke, setelah senyum semuanya keluar dari kursinya masing-masing. Salam sebanyak-banyaknya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa atas setiap kita semuanya. Haleluya. Mari dengan bersuka cita kita bernyanyi dan menari buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Yuk ajak kanan kirimu. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, sukacita. Amin. Haleluya. Semuanya kita bangkit berdiri. Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja.
raja, nyanyi bagi dia, sang raja, nyanyi bagi dia, sang raja. Selamanya Tuhan, kami mau bernyanyi bagimu Tuhan Raja kami. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan, satu-satunya alasan kami datang ke tempat ini. Kami mau memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi. Semuanya yang sepakat, yuk berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, kan dengan cahaya terang-Mu. Semuanya serukan nama Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Semuanya angkat kedua tanganmu, kita nyatakan kepada Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Lambaikan kedua tangan kita. Agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau
untuk kita sembah. Kemuliaan bagimu Tuhan. Pengagungan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan. Tuhan kami yang begitu ajaib. Kami kagum akan kasih-Mu yang besar Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau.
sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami kagumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji lebih dari apapun Tuhan yang ada di dunia ini. Sebab Engkau Yesus yang mengasihi kami, Engkau Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu yang berkuasa, Yesus. Kami percaya padamu, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau. Pujian pengagungan hanya bagi Yesus. Yesus, gunung batuku, keselamatanku, tempat perlindungan, hanya Engkau Tuhan. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi nyatakan, Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Haleluya, Engkau yang layak amin, menerima pujian, Engkau Amin. yang layak menerima sembah kami Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat Amin. yang maha tinggi. Terima Haleluya. kasih Bapa yang baik sorga, kami syukur anugerah Tuhan luar biasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga Amin. kami bisa memuji menyembah Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami percaya lawatan Tuhan sudah terjadi luar biasa. Amin. Dan setiap pemuda remaja bertemu Amin. dengan Engkau secara pribadi. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, ibadah ini menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Menguatkan, meneguhkan mereka, mengubahkan mereka. Amin. Tidak hanya sekedar rutinitas saja. Terima kasih Bapa. Makasih. Terlebih lagi kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kau Amin. berbicaralah bagi setiap pemuda pun remaja ini Tuhan.
Dalam nama Yesus, roh pengertian itu mengalir atas mereka dan mereka membukakan hati sehingga mereka mengerti Tuhan Yesus. Amin. Mereka nerimanya, Bapakku yang baik sorga, dan mereka memiliki firman Tuhan dan tentu Tuhan mereka melakukannya. Jadilah Tuhan di dalam Amin. nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus, terima kasih Bapa, biar semuanya konsentrasi, semua fokus Amin. Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu di Amin. dalam nama Yesus. Dalam Dalam nama nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hingga pada akhirnya kuasa Tuhan bekerja dengan Amin. luar biasa. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penggelapan, pikiran Dalam nama membara, Yesus. penggawa pengacau. Dalam nama Yesus, gelisah, kami usirkan semua tidak mengerti Dalam firman nama Tuhan, Yesus. kami tolak di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus yang setia yang bekerja. Amin. Luar Haleluya. biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda pun remaja. Nah, haleluya. Hari ini saudara menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan ya. Menjadi makanan untuk kehidupan rohani saudara ya. Supaya bisa hidup saudara bertumbuh dan tentu juga akan berbuah dan menjadi sehat ya. Untuk itu pemuda pun remaja tentu sudah mempersiapkan segenap kehidupannya ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Nah Tuhan saudara akan berbicara bagi setiap saudara ya. Haleluya. Puji nama Tuhan yang akan saya sampaikan, saya percaya Roh Kudus bekerja bagi setiap pemuda remaja ya untuk memberikan pengertian yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari bukakan hati, punya kerinduan yang luar biasa supaya firman Tuhan melawat setiap saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, sambungan firman Tuhan saudara ya. Minggu yang lalu yaitu prioritas. Nah ya kita sudah tahu saudara apa itu prioritas, yaitu kita mengutamakan ya sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Nah ya jadi ini memang benar-benar nomor satu yang harus dikerjakan, dilakukan saudara ya, sesuatu yang didahulukan. Nah lebih daripada yang lain. Yang lain itu mungkin 2, 3 atau 4 kesekiannya, tapi ada prioritas saudara ya dalam hidup saudara sebagai anak Tuhan yang harus dikerjakan tiap-tiap hari. Haleluya. Tiap-tiap hari ya, tiap-tiap hari, bukan sesuka hati, tapi tiap-tiap hari. Karena firman Tuhan ini menuntun kehidupan anak-anak Tuhan. Ya firman Tuhan ini menuntun kehidupan saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Karena saudara sudah di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Nah ya, jadi hidup kita tidak bisa keluar daripada apa yang ditentukan Tuhan. Kalau hidup kita keluar dari apa yang ditentukan Tuhan, tentu saudara kita belum di dalam Tuhan. Kita belum sepenuhnya saudara percaya atau belum sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah ya, kita masih mungkin saudara setengah hati atau kita masih ya menganggap itu tidak pedulilah, ya tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan bekerja. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Nah saya harapkan yang perlu dicatat ya. Haleluya. Untuk kedepannya nanti akan ada kuis saudara. Bukan hanya untuk itu saja, supaya saudara kaya dengan firman Tuhan. Kalau saudara kaya dengan firman Tuhan, tentu kaya dengan iman. Sebagaimana imanmu jadi kepadamu. Nah ya, jadi tidak Tuhan lagi menentukan, tetapi iman saudara yang menentukan. Karena Tuhan itu saudara sudah menyediakan segala sesuatunya. Nah ya, dan itu akan jadi atau milik saudara kalau saudara memiliki iman. Kita baca bersama-sama Markus 1 ayat 35, 1, 2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah inilah teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus di bumi. Nah memberikan contoh teladan saudaranya. Jadi selama Tuhan Yesus kita katakan 33 tahun saudara. Nah ya, walaupun masa pelayanannya dimulai setelah Yesus itu dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Selama hidup
Di bumi Tuhan Yesus itu meninggalkan teladan, meninggalkan contoh. Nah, supaya diteruskan oleh gereja Tuhan, supaya diteruskan oleh anak-anak Tuhan, supaya diteruskan pemuda-pemudi. Nah ya, siapa pemuda-pemudinya Tuhan? Katakan saya. Haleluya. Nah ya, jadi saudara pemuda-pemudi Tuhan, saudara harus bertanggung jawab lah ya sebagai pemuda-pemudinya Tuhan. Kalau saudara pemuda-pemudinya Tuhan, nah saudara memiliki hidup yang kekal. Nah ya, nah ini harus dikerjakan saudara, tidak hanya dimiliki atau diimani atau dipercaya tanpa tindakan. Tentu tidak akan bisa, haleluya. Nah jadi Yesus sudah memberikan contoh ya, sudah memberikan contoh, ayo ini umatku, ini pemuda-pemudinya Tuhan yang harus engkau kerjakan pada pagi-pagi setelah engkau bangun. Haleluya. Nah apa yang dikerjakan saudara? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus itu apa saudara? Bangun. Yesus itu bangun saudara, bangun, beranjak dari tempat tidurnya. Pemuda pun remaja juga begitu, pagi-pagi itu harus bangun beranjak. Untuk apa saudara? Mencari satu tempat untuk bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Ya, Bapak itu menanti-nantikan saudara ya. Sabtu lalu kan kita lihat kenapa pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi saudara ya. Sabtu yang lalu sudah banyak disampaikan. Nah firman Tuhan saudara ya. Karena di pagi hari itulah Tuhan akan mendatangi. Di pagi hari itulah saudara berkat-berkat Tuhan itu disediakan. Nah bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi awal dari kehidupan saudara. Awal dari kehidupan saudara yaitu pagi hari. Prioritasnya itu apa? Prioritasnya itu apa sebagai anak Tuhan ya? Bukan saudara sebagai pemuda-pemudi yang biasa ya, atau pemuda-pemudi yang tidak di dalam Tuhan. Nah, tentu banyak saudara yang dikerjakan dilakukan kalau dia bangun pagi-pagi, kalau yang tidak di dalam Tuhan. Nah ya, banyak yang dia kerjakan saudara, atau dia mau main game langsung, mau nonton, nah ya, atau saudara dia mau ini makan atau mau minum, atau dia mau nongkrong, banyak hal yang dikerjakan. Jadi saudara bisa saja dia nggak punya prioritas. Nah ya, kalau dia tidak di dalam Tuhan. Nah sekarang kita berbicara dalam Tuhan karena saudara sudah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pagi-pagi benar saudara, Yesus itu bangun. Pemuda-pemudi remaja juga pagi-pagi harus bangun saudara. Iya, saudara katakan saya bangun. Tetapi apa yang saudara kerjakan terlebih dahulu? Sebelum kegiatan atau aktivitas saudara yang saudara kerjakan. Saudara bangun, saudara pergi ke tempat yang sunyi. Untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan saudara. Kita baca kembali satu ayat. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Nah di sini membuktikan saudara, Yesus itu, Tuhan itu datang pagi-pagi, mendatangi kita. Ya, Yesus itu mendatangi kita, Tuhan kita itu mendatangi kita. Nah masakan kita nggak mau saudara mendatangi Tuhan, mendatangi Bapa di sorga pada pagi-pagi. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kita baca bersama-sama 1-2 ya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Siapa kita ini saudara ya? Tuhan itu sangat menghargakan kita. Dia sangat menghargakan kita, meninggikan derajat kita. Mungkin orang lain saudara bukan menghargakan kita ya, atau bukan meninggikan kita, malah merendahkan kita, mengintimidasi, menekan. Nah bagaimana supaya kita jatuh down saudara, tidak bangkit, itu bisa saudara ya. Atau diri kita sendiri saja saudara bisa tidak menghargai ya. Kita tidak mengerti menghargai diri kita. Tetapi lihatlah apa dikatakan Ayub 7 ayat 17 sampai 18 ini. Kita baca sekali lagi saudara dengan suara yang kuat. 1-2 ya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah kita mengambil di sini saudara, kau datangi setiap pagi.
Jadi Tuhan itu mendatangi kita setiap pagi. Saudara, Tuhan mendatangi kita setiap pagi. Pak RT saja saudara mendatangi kita pagi-pagi. Wow, kita itu pasti segera beranjak. Ya kan, segera keluar untuk menemuinya. Nah ini Tuhan saudara. Ya, belum lagi misalnya camat atau bupati atau saudara guru, kepala sekolah saudara atau dosen saudara datang. Oh saudara pasti, ada apa ya? Pasti saudara bergegas-gegas untuk siap-siap, ada apa ini gerangan, kenapa datang? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, kau datangi setiap pagi. Jadi Tuhan itu mendatangi saudara setiap pagi. Jadi Tuhan tahu apakah saudara berdoa atau lagi tidur atau lagi ngorok atau lagi game atau lagi nonton. Nah saudara, film-film yang tidak baik. Ya, kalau film rohani puji Tuhan ya, mungkin saudara nonton Yusuf, nonton Musa, nonton film Abraham, oh puji Tuhan ya, saudara tertarik. Apalagi akhir-akhir ini filmnya maaf saudara ya, firman Tuhannya itu mengenai Nuh, mengenai Yusuf saudara, mengenai Yakub, mengenai Abraham. Oh puji Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus. Tapi kalau ini, nah saudara langsung buka handphone, saudara game lanjut. Oh aku masuk jam 10 kok masih ada waktu ini untuk main game. Masih ada waktu ini untuk ini ya nonton film. Saudara kasih dalam nama Yesus, tentu bukan seperti itu. Haleluya pemuda-pemudi. Nah ya, jadi Tuhan mendatangi. Ya Tuhan mendatangi saudara. Katakan dulu kepada kiri kanan, percaya enggak kamu? Yuk katakan dulu, bahwa Tuhan mendatangimu pagi-pagi, bahkan setiap pagi. Nah apa jawabannya saudara, percaya atau tidak? Percaya ya, haleluya. Saudara percaya atau tidak dengan firman Tuhan ini? Siapa yang percaya katakan saya. Iya saudara percaya ya. Jadi kalau Tuhan mendatangi saudara pagi-pagi, bagaimana persiapan saudara? Nah ya, nah saudara ini sadar enggak ya? Nah ya, bahwa Tuhan itu datang pagi-pagi mendatangi saudara. Ya berarti harus mempersiapkan diri saudara ya. Kalau Tuhan mendatangi saudara pagi-pagi, harusnya saudara juga siap untuk menyambut Tuhan. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi sudah banyak firman Tuhan Sabtu lalu mengenai pagi. Nanti saudara ulang kembali apalagi saudara sudah mencatatnya. Ya kita lanjut saudara. Dikatakan ia bangun dan pergi keluar. Bangun dan pergi keluar. Ya bangun saudara beranjak. Ya bangun beranjak saudara. Jangan tetap di situ ya. Jangan tetap di tempat tidur, bangun beranjak saudara. Jangan tetap di dalam masalahmu, jangan tetap di dalam persoalanmu. Jangan tetap saudara di dalam keadaanmu yang menekan. Mari bangun beranjak keluar dari sana. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Haleluya. Nah ya, saudara harus menguatkan, meneguhkan iman saudara bahwa dalam Yesus itu ada pengharapan. Ada pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Kita diselamatkan Tuhan saja saudara dengan kepastian keselamatan. Haleluya. Tidak mudah-mudahan, oh mudah-mudahan nanti kamu ke sorga. Nah saudara tidak, dari Tuhan itu pasti. Kalau kau percaya mau nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya secara pribadi, maka keselamatan itu menjadi milikmu. Nah Tuhan akan bawa engkau nanti ke sorga jikalau setia sampai kepada kesudahannya. Jadi kepastian, haleluya, kepastian saudara ya. Jadi kita juga bangun saudara dan kita pergi keluar mengambil tempat ya untuk fokus saudara, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan saudara ya. Memang waktu itu kita berikan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan sambil-sambilan. Ya, bukan sambil-sambil, saudara, sambil yang lain, misalnya sambil saudara menyapu, sambil ngepel, atau sambil ngerjakan ini mungkin ya ada tugas-tugas saudara yang belum dikerjakan. Bukan saudara, tapi fokus seperti Tuhan Yesus ini. Dikatakan dia bangun dan pergi keluar saudara ya. Jadi beranjak dari tempat tidurnya tadi beranjak karena ada satu tempat yang sudah, nah ini ya, Tuhan persiapkanlah ya untuk datang kepada Bapa untuk bersekutu. Haleluya.
Nah ya, jadi saudara juga seperti itu. Beranjak saudara, haleluya. Jangan berdoa peluk bantal atau peluk selimut saudara ya. Bantal itu untuk apa? Untuk tidur. Selimut itu untuk apa saudara? Untuk tidur. Ada itu rohnya di sana. Saudara nanti mungkin 5 menit, ya oke lah saudara segar. Tapi kalau di situ saja nanti saudara pasti bisa tertidur. Akhirnya tidak jadi berdoa. Nah ya, tidak hanya berdoa, keinginan saudara luar biasa. Kerinduannya, keinginannya besar. Ya untuk pagi-pagi untuk berdoa. Tapi ini perlu tindakan. Haleluya. Perlu tindakan. Saudara mungkin capek satu harian. Nah atau banyak kerja saudara, banyak tugas-tugas saudara. Sehingga tidurnya pun saudara. Mungkin jam 12 malam atau jam 1 ya. Karena banyak tugas ya, bukan karena nonton. Apalagi saudara main game. Oh saudara gak bisa nanti bangun pagi untuk berdoa. Nah itu udah bertolak belakang saudara. Masa nah keinginan daging tadi mau dibawa keinginan roh, gak bisa saudara. Ya, tidak akan bisa seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, tapi saudara mau. Nah bangun dan saudara pergi. Ya beranjak dari tempat tidur. Kalaupun saudara mungkin kos. Nah ya mungkin terbataslah saudara kamar saudara. Tapi kan ada tempat. Nah ada tempat kan selain tempat tidur tadi. Nah ya saudara siapkan untuk saudara bisa berdoa di sana. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan lah. Nah mari kita lihat apa dikatakan Mazmur 57 8 sampai 11 ini. Yuk. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. 8 sampai 11. Yuk kita ulangi sekali lagi 1, 2 ya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ayat 10 ya, ayat 10 saudara. Salah berarti ya. Mana ini? Yuk, aku mau bersyukur kepadamu. 1, 2 ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Selanjutnya, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Selanjutnya, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Lihat saudara ya. Nah ini akan terjadi kalau saudara bangun ya, bahkan saudara bangun jiwa saudara untuk datang kepada Tuhan. Berarti sudah siap ini saudara. Nah ya sudah siap ini untuk bersekutu, untuk apa saudara ya? Membangun mezbah doanya kepada Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa saudara ya. Ini Mazmur Daud ini menuliskan. Saudara sampai pengertiannya itu begitu dalam. Haleluya. Nah ya, tidak saudara biasa-biasa. Atau saudara tidak sesederhana ya. Tapi dia begitu bisa masuk lebih dalam lagi. Ya dikatakan bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Lihat saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Daud ini juga terbiasa bangun pagi-pagi. Hari masih gelap. Untuk apa saudara? Untuk bermazmur kepada Tuhan. Nah saudara juga ayo kita punya Tuhan yang sama. Katakan dulu kepada kiri kanannya. Kita punya Tuhan yang sama loh. Kalau Daud bisa bermazmur, kamu juga bisa bermazmur. Iya bisa saudara. Haleluya. Dan saudara nanti menjadi pemazmur juga. Makanya dimulai jangan malu-malu. Haleluya. Nah saudara ya, supaya ini terjadi. Ini kan karena hubungan Daud ini dekat dengan Tuhan. Makanya keluar saudara. Keluar dari mulutnya, dari hatinya diperkatakan. Nah sekarang apa yang ada dalam hati saudara? Itu yang keluar. Ya, pada saat saudara bersekutu dengan Tuhan. Kalau hubungan saudara baik dengan Tuhan. Ya, saudara punya firman Tuhan. Nah ini mengalir. Mengalir, saudara tidak akan bingung untuk bermazmur. Ya, saudara tidak akan diam kalau diajak bermazmur. Jadi mari bangun pemuda-pemudi. Haleluya. Yuk bangun saudara ya. Bangun saudara bermazmur. Nah kepada Tuhan.
Haleluya. Nah, betapa indahnya Daud itu masih muda dikatakan kemerah-kemerahan. Ya, usianya itu 517 tahun. Nah, saudara mungkin saudara yang lebih berumur daripada Daud tadi itu sama. Tapi Daud ini saudara bisa bermazmur, bisa punya hubungan yang intimatis dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Nah, masakan saudara nggak rindukan? Tuhan merindukan saudara. Pada akhir zaman terjadi. Ada lagi Daud di akhir zaman ini yang bisa bermazmur kepada Tuhan. Yang masa mudanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari. Haleluya. Nah, Tuhan sedang mencari saudara, menjajaki, menjelajah seluruh bumi. Nah, sehingga biarlah saudara Tuhan mendapatkan. Nah, setiap saudara pada saat Tuhan mencarinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi perlu bangun. Amin. Yuk kita lihat Mazmur 108 ayat 1 sampai 5. Puji nama Tuhan. Kita baca bersama-sama nyanyian Mazmur Daud. 1, 2 ya. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Lagi-lagi saudara, Daud ini berkata, bangunlah hai jiwaku. Nah, saudara juga bisa mulai. Ayo saudara, ajak jiwa saudara untuk bermazmur kepada Tuhan. Ajak saudara, hai jiwaku, bangunlah. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, bermazmurlah bagi Dia. Naikkanlah pujian kepadanya, naikkanlah pengagungan kepadanya. Hai jiwaku, mari bersuka dalam Tuhan. Oh, luar biasa Daud ini saudara bisa bersuka cita menikmati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita tahu saudara bagaimana kehidupan Daud tidak selamanya baik. Nah ya, tidak selamanya baik saudara. Bahkan Daud ini di padang penggembalaan. Ya, menggembalakan. Bukan kambing dombanya saudara, tapi punya orang tuanya. Siapa orang tuanya? Orang tua Daud siapa namanya? Siapa nama orang tua Daud? Siapa? Siapa saudara? Isa atau Ishak? Isai atau Isa? Isai, ingat saudara. Haleluya. Diingat ya, Isai. Nah, jadi Daud ini anak yang paling bungsu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, dia hidup saudara di padang penggembalaan sederhana, tapi enggak kesepian. Nah, ini tadi, kenapa saudara? Dia selalu bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, ya, Daud ini punya hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, padahal dia masih muda. Nah, tapi Daud sudah terbiasa. Maksudnya saudara itu menjadi kehidupannya, dekat dengan Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan, itu sudah menjadi kehidupan Daud. Makanya ini tadi, ini saudara keluar dari hati Daud. Sekarang pemuda-pemudi, apa yang keluar dari hatimu? Apa yang keluar dari hatimu? Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Lihat kiri kanannya ya. Kalau dia agak cipit saudara, goyangkan tepuk pundaknya saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Daud ini menikmati saudara, dia kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh sukacita, ya, Tuhan itu penuh dengan kasih setia, ya. Ini tadi dikatakan sebab kasih setiamu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Oh, luar biasa, ya. Daud mengerti tentang itu. Sekarang saudara, nah sampai di mana pengertian saudara tentang Tuhan? Nah ya, apakah di situ-situ saja saudara? Nah tentu Tuhan tidak akan mau seperti itu ya. Haleluya, terpuji nama Tuhan.
Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar. Lagi-lagi saudara, nah Daud berkata aku mau membangunkan pajar. Ya, jadi sebelum pajar itu saudara menampakkan diri, Daud sudah datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi ini ya luar biasa saudara. Kehidupan daripada Daud ini ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Sudah ngerti saudara ya. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ya, Daud gak mau saudara dia hanya bersyukur dengan dirinya sendiri. Tapi dia mau bersyukur ya, kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan mau bermazmur bagi Tuhan di antara suku-suku bangsa. Kenapa saudara? Karena Daud itu tahu kasih Tuhan itu besar mengatasi langit. Amin. Bahkan setianya sampai ke awan-awan permai. Sampai ke ujung-ujung bumi, tidak habis-habisnya. Ya, kasih setia kita bisa habis. Ya, kasih setia saudara bisa habis. Bisa luntur. Mungkin kenapa pergumulan hidupmu. Ya, kenapa saudara? Mungkin karena ya inilah keadaan hidupmu yang gak baik. Akhirnya kasih setiamu kepada Tuhan luntur. Nah bisa hilang, bisa habis saudara. Tapi dikatakan kasih setia Tuhan itu sampai ke awan-awan. Bagaimanapun keadaan kita, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Makanya bagaimanapun keadaan kita, nah saudara kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita. Amin. Mungkin jatuh dalam dosa tapi kita mau bertobat. Ya, jatuh dalam dosa lagi dan saudara mau bertobat, Tuhan masih menerima sepanjang saudara kasih karunia Tuhan itu masih berlaku. Haleluya, luar biasa ya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu sampai, kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Oh puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Ini semuanya kenapa saudara? Karena Daud itu membangun hubungan dengan Tuhan. Dia bangun, saudara terbiasa. Daud ini pagi-pagi bangun, dia pergi saudara. Nah mencari satu tempat tentu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari pemuda-pemudi, nah ya saudara punya komitmen lah ya. Saudara rindulah ya. Rindulah saudara untuk mengenal Tuhan, untuk intim dengan Tuhan. Di masa muda saudara, supaya saudara mengalami Tuhan. Jadi enggak dengar aja. Kalau saudara mendengar saja tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, nah di sini tadi, nah ya, saudara itu nah bisa tidak setia, tidak sungguh-sungguh, nah ya, tidak bertumbuh. Kalau hanya mendengar tapi tidak mengalami, nah pengenalan akan Tuhan, tidak mengalami hubungan saudara dengan Tuhan. Nah ya, itu nanti menjadi satu dasar yang tidak kuat. Jadi mari pemuda-pemudi, nah saudara bangunlah kehidupan rohani saudara. Haleluya. Nah Daud ini masih muda, dia bisa membangun. Saudara yang muda juga pasti saudara bisa membangunnya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Iya, oh luar biasa Tuhan Yesus. Pemuda-pemudinya juga luar biasa. Yuk kita lihat saudara, Mazmur 119 ayat 147 sampai 149. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Yuk pria juga membaca yuk dengan suara yang kuat yuk. Yuk membaca ya, haleluya. Yuk fokus saudara. Yuk jangan wanitanya saja yang suaranya kencang ya, prianya yuk lebih lagi. Kita mulai dari awal, 1, 2 ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Nah ya, jadi katakan di sini pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak, berseru minta tolong kepada Tuhan. Ya karena pertolongan kita datang dari siapa? Dari Tuhan. Ayolah saudara, yuk
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, bangun pagi-pagi. Yuk berseru, berteriak. Berteriak saudara, jangan biarkan. Nah masuknya hati saudara tertekan. Nah kan ada di kitab Mazmur berkata, hai jiwaku, nah berharaplah kepada Tuhan. Nah ya, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Mari berharaplah kepada Tuhan. Nah jadi Tuhan sendiri gak suka saudara jiwa kita tertekan. Ya, makanya yuk berseru, berteriak kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara pun akan dibebaskan, dilepaskan, dipuaskan, dikuatkan, diteguhkan. Kalau saudara berteriak, berseru nah kepada Tuhan. Kalau saudara berteriak, berseru kepada teman atau kepada mungkin ya manusia yang saudara andalkan, belum tentu dia bisa menolong saudara. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena manusia itu terbatas. 1-2 kali mungkin dia bisa menolong, tapi tidak selamanya. Tapi kalau kita datang, kalau saudara datang kepada Tuhan berseru, berteriak minta tolong nah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, dikatakan aku berharap kepada firman-Mu. Berarti saudara berharap kepada janji-janji Tuhan. Amin. Janji-janji Tuhan itu digenapi. Ayolah Tuhan, genapilah janji-janji-Mu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepada janji-Mu. Aku percaya Tuhan Kau sanggup menggenapi janji-Mu. Walaupun menurut pemikiranku, nah yaitu mustahil, tidak mungkin. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya mungkin. Haleluya. Berteriak, berseru saudara. Amin. Nah lakukan tiap-tiap hari. Ya, lakukan saudara tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Jangan sesekali. Haleluya. Nah kan dilakukan dengan setia. Kalau terus menerus dilakukan saudara, berarti itu sudah menjadi satu ketekunan. Ya, jadi naik. Kesetiaan tadi saudara naik. Ya levelnya saudara, tingkatannya menjadi bertekun. Nah kalau bertekun ini ya sudah, itu sudah menjadi apa ya, ini bagian atau gaya hidup saudara. Nah kalau sudah sampai bertekun, nah ini berarti gak bisa lagi diganggu. Ya ada pun misalnya kendala atau halangan, nah saudara kan bisa mengatasi, saudara tetap ini mengerjakan. Ya saudara tahu ini prioritas, ini gak bisa diganggu, ini harus aku kerjakan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya, dikerjakan dengan setia saudara. Nah kemudian dikatakan aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Oh luar biasa ya. Jadi Tuhan suka saudara kalau anak-anak Tuhan itu pagi-pagi bangun berseru datang kepada Tuhan. Karena tadi kitab Ayub juga berkata Tuhan itu mendatangi kita pagi-pagi. Haleluya. Nah jadi kita sambut ya, kita juga bangun, kita juga menyambut Tuhan. Nah kita bermazmur memuji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke lah, makanya saudara dikatakan yuk Efesus 5 ayat 14. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah ya, jadi bagaimana supaya Kristus itu bercahaya di antara ya saudara-saudara. Bagaimana supaya Kristus itu bercahaya? Nah di setiap pemuda pun remaja, apa dikatakan? Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia harus bangun, dia harus bangkit. Haleluya. Dan dia tahu apa yang dikerjakannya saudara pagi-pagi, yaitu datang kepada Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah seperti saudara firman Tuhan beberapa minggu ini, kita lihat saudara bagaimana Henok itu bergaul dengan Tuhan. Nah ya,
Sehingga apa saudara? Henokh itu tidak mengalami kematian tapi dia diangkat oleh Tuhan. Oh luar biasa. Ya, terjadi pengangkatan. Saudara, di zamannya Henokh di perjanjian lama. Kenapa saudara? Bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu nyata, Tuhan kita itu hidup. Haleluya. Gak apa-apa, kita lihat saudara dari Kejadian 5 ayat 24. Satu dua ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah bagaimana caranya? Ya Tuhan punya banyak cara. Haleluya. Jadi Henokh ini tidak mengalami kematian. Ya, Henokh ini diangkat selagi dia hidup. Haleluya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bergaul. Memiliki saudara hubungan dengan Tuhan. Ya, haleluya. Nah sehingga terjadi luar biasa dalam kehidupan Henokh. Saudara bergaul dengan Tuhan maka terjadi luar biasa dalam hidupmu. Ya, tapi tidak sesekali saudara. Jangan saat saudara terdesak, terjepit, baru berteriak. Tidak, tapi tiap-tiap hari. Haleluya. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi prioritas datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah kalaupun capek satu harian, Sabtu lalu kan kita lihat, nah Markus 1 ayat 35 ini sebelumnya ada ayat 1 sampai 34. Haleluya. Nah di situ saudara diceritakan, disampaikan, Yesus itu melakukan pelayanan. Jadi capek saudara, dari pagi sampai malam melayani. Tapi tetap pagi-pagi Yesus bangun dan berdoa. Haleluya. Dia bangun, dia pergi dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah ya, jadi kita yang masih hidup ya pasti ada capeknya saudara. Ya, bahkan ada orang berkata, makan aja capek. Iya, kalau nasinya keras saudara, apalagi kalau makanan itu enggak suka, tapi karena lapar, ya dimakan sajalah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi selagi kita hidup ya memang capek saudara. Nah ya, bisa capek jiwanya saudara, capek pikiran karena banyak dipikirkan, capek lagi saudara jasmaninya. Karena apa? Banyak yang dikerjakan kerjaan jasmani lagi. Dikejar sana sini, ini itu segala macam. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi jangan lupa prioritas saudara, bangun dan berdoa, bergaul. Bergaul saudara dengan Tuhan. Amin. Oke, kita lihat kehidupan Nuh, Kejadian 6 ayat 9. 1, 2 ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah ya, jadi ada pengalamannya tersendiri. Henokh tadi saudara ada pengalamannya tersendiri dengan Tuhan. Karena bergaul dengan Tuhan. Amin. Nuh ini juga punya pengalaman tersendiri. Oleh karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Saudara juga pasti punya pengalaman sendiri kalau saudara bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Nah ya, itu menjadi kesaksian dalam hidup saudara. Jadi tidak hanya mendengar, oh Henokh itu bergaul. Ya, bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi oleh sebab itu Allah, karena sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini kan nah kehidupan dari Henokh saudara. Dituliskan. Nah ini kehidupan Henokh. Kenapa? Karena bergaul dengan Allah. Haleluya. Kehidupan Nuh juga saudara dicatat, ditulis. Kenapa saudara? Nuh itu bergaul dengan Allah. Kehidupan saudara juga akan diingat, dicatat. Saudara, karena saudara bergaul dengan Allah. Jadi ada pengalaman saudara sendiri-sendiri. Ya, pengalaman Ripan ini nanti beda. Nah kalau dia bergaul dengan Tuhan. Ya dengan pengalaman Erwin, dengan pengalaman Ekel dan yang lainnya, dengan pengalaman Andreas Mangku ya, punya pengalaman sendiri saudara, pengalaman Yeski, Yorwen dan semuanya juga pemudi. Nah saudara pasti punya pengalaman sendiri yang bisa saudara ceritakan, karena saudara bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi ada pengalaman, ada kesaksian dalam hidup saudara, secara pribadi lepas pribadi. Karena saudara bergaul dengan Tuhan. Saya punya saudara kesaksian, pengalaman, karena saya bergaul dengan Tuhan.
Haleluya. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ya, jadi ada ini ya secara usus, nah ya akan terjadi dalam kehidupan saudara oleh karena bergaul dengan Allah. Nah mari, saya percaya saudara rindu kan mengalami hal tersebut, ayo bergaul dengan Allah. Haleluya, bergaul dengan Allah saudara, ayo. Haleluya, oke puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita lihat Ayub 29 ayat 4. Apa dikatakan Ayub, saudara? Satu dua ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika aku bergaul karib dengan aku. Iya, sekali lagi kita baca. Satu dua ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Wow, ternyata Ayub ini saudara dari remajanya sudah bergaul dengan Allah. Haleluya. Makanya ya, makanya saudara Ayub ini ya kita semuanya tahu ya bagaimana riwayat daripada kehidupan Ayub. Ya, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Ya, kalaupun dia diuji tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, tidak pernah saudara menyesali. Nah, ini ya, mengenal Tuhan saudara ya. Nah, tapi Ayub terus menjaga kehidupannya. Nah, itu ternyata saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena di masa remaja Ayub ini sudah bergaul dengan Tuhan. Jadi sudah kuat sekali dasarnya. Haleluya. Jadi punya pengalaman. Makanya saudara Tuhan izinkan ya Ayub itu diuji. Oke, semuanya bisa kamu ambil tapi nyawanya itu dalam kuasaku. Tuhan berkata, saudara ya. Kan Ayub berkata, oh kan karena engkau memberkati Ayub makanya dia setia kepada. Oh tidak, silakan ambil semuanya. Tapi nyawanya itu milikku. Saudara ya, semua diambil kan? Ya, haleluya, anak-anaknya, semua hartanya diambil. Bahkan Ayub itu sakit saudara. Ya, sakit saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi Ayub gak pernah mengutuki Tuhan. Nah kenapa? Dasarnya ternyata sudah kuat. Ayub sudah mengenal Tuhan. Karena di masa remajanya ternyata Ayub sudah bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga Ayub itu tan uji. Akhirnya apa saudara? Ayub menjadi pemenang. Tuhan menggantikannya berapa kali lipat? Tuhan menggantikan berapa kali lipat yang sudah hilang? Berapa kali lipat Tuhan gantikan? 2 kali lipat. Baca Ayub saudara. Ya, Tuhan gantikan 2 kali lipat saudara. Nah apa yang sudah habis, apa yang sudah hilang. Nah karena kesetiaan Ayub saudara, dia menang dalam ujian. Maka Tuhan menggantikannya 2 kali lipat. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya. Saudara juga bisa yuk bergaul dengan Tuhan. Yuk saudara ya. Di masa muda saudara. Sehingga saudara punya pengalaman yang luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Nah kemudian saudara dikatakan ya, Tuhan itu pergi ke tempat sunyi. Untuk apa saudara? Untuk berdoa. Ya, Mazmur Markus 1:35 tadi ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi. Jadi mencari waktu, mencari tempat yang terbaik. Kenapa? Tuhan mau prioritas, memang dia mau bersekutu. Ya, saudara dengan segenap roh, jiwa dan tubuhnya saudara, bukan sambi-sambi. Nah ya, tapi memang saudara, Tuhan itu memang mau benar-benar bersekutu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan itu pergi saudara ke tempat yang sunyi. Ya supaya memang benar-benar saudara ini ya bersekutu. Nah tidak ada gangguan. Memang fokuslah kepada ini ya, bersekutu kepada Bapa di sorga. Memberikan roh, jiwa dan tubuhnya. Nah sepenuhnya saudara untuk bersekutu ya. Untuk bergaul, berdoa dengan Bapa di sorga. Seperti firman Tuhan kita lihat sebentar, Matius 6 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama, Matius 6 ayat 6 semua baca, haleluya. Lihat dulu kiri kanannya. Lihat dulu kiri kanannya ya, haleluya, enggak ada kegiatan yang lain ya. Handphonenya diaktifkan atau dinonaktifkan. Haleluya.
Yuk kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ya, jadi Matius 6 ayat 6 ini menuliskan, tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Maksudnya carilah saudara satu tempat di mana engkau memang bisa fokus untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah maksudnya di tempat yang ini juga saudara ya. Satu tempat juga karena Bapa di sorga itu juga mau fokus kepada kita. Haleluya. Nah ya, kita saudara mencari satu tempat supaya kita bisa fokus benar-benar bersekutu kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga juga memberikan dirinya untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Haleluya. Nah ya, jadi mari saudara ya, cari satu tempat yang benar-benar saudara bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak terganggu, yang memang fokus saudara menikmatinya, saudara bisa bertemu dengan Tuhan, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Nah ya, tidak hanya saudara menyampaikan isi hati saudara, tapi saudara juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Nah itu namanya bergaul. Ya berarti sudah sampai ke tingkat level saudara bergaul. Ya, jadi tidak hanya sekedar hanya ini saja saudara, maksudnya berdoa. Ya, memang doa itu saudara bukan satu arah, harus dua arah. Nah kita dengan Bapa dengan kita. Ya, tidak cukup satu arah saja. Tapi saudara kita juga harus mendengarkan suara Bapa di sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Nah kita lihat saudara Lukas 5:16. Yesus juga saudara pergi juga ke tempat sunyi. Dia tinggalkan dulu dahulu pelayanan. Dia tinggalkan dulu jiwa-jiwa. Karena dia tahu sangat penting ini bersekutu dengan Bapa. Karena dia perlu kekuatan baru. Dia perlu saudara ini tadi ya. Kuasa dan pengurapan yang baru. Lukas 5:16. 1-2 ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah jadi Yesus itu tidak mau saudara lepas daripada berdoa. Nah kalaupun banyak pelayanannya, kalaupun banyak kegiatan saudara, banyak aktivitas saudara, ya terkuras mungkin pikiran, perasaan saudara. Tapi jangan lupa untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Haleluya. Nah ya, tinggalkan dahulu saudara, mari datang berdoa. Amin. Karena di situ kekuatan yang baru akan mengalir dalam hidupmu. Ya, sehingga bisa saudara hadapi hidup ini. Saudara bisa menghadapi hidup saudara. Amin. Haleluya. Tetap kuat, tetap tegar. Nah ya, tidak menjadi lemah atau putus asa saudara, tawar hati. Nah kalaupun itu mungkin bisa datang, tapi kalau saudara sudah menang, bersekutu dengan Bapa di sorga pagi hari, saudara bisa menang dengan hal tersebut. Amin. Haleluya. Itu tidak akan merasuk atau saudara menguasai kehidupanmu. Kalau engkau menang berdoa. Nah ya, jadi tinggalkan dahulu saudara ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, tetap prioritas ya dikerjakan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Yesus saja berdoa. Tentu juga anak-anak Tuhan berdoa. Apalagi saudara masih pemuda, masih pemudi. Saudara perlu Tuhan. Ya, masa depan saudara, kehidupan saudara perlu Tuhan. Ya, kegiatan, aktivitas saudara yang saudara kerjakan saat ini, saudara perlu Tuhan. Haleluya. Kalau mau menang, mau berhasil, nah saudara perlu Tuhan. Haleluya. Ya, Yesus sendiri saja saudara, dia memerlukan Bapa di sorga. Nah ya, makanya Yesus itu selalu prioritas memberikan waktunya, hidupnya, bahkan pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas, Yesus itu harus berdoa. Nah terlebih lagi, kita ya saudara, pemuda-pemudi. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak rayuan, banyak, ini ya, saudara. Nah ya, tipu daya setan atau tipu daya dunia ini yang merayu saudara. Nah ya, bagaimana supaya saudara lebih menikmati dunia ini daripada menikmati Tuhan.
Nah untuk itu bagaimana supaya saudara bisa terjaga kehidupan rohani saudara, harus berdoa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk sedikit lagi yuk. Banyak juga enggak apa-apa. Yeremia 33:3. Saudara dengar baik-baik ya. Supaya enggak berlalu begitu saja. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oh, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi ada upah berseru kepada Tuhan saudara ya. Jadi tidak hanya sekedar berdoa tapi berseru. Kalau berseru itu saudara kan yang benar-benar sudah minta pertolongan. Ya, ini harus ditolongin, gak bisa enggak. Nah saudara bahkan tidak tahu malu kalau memang sudah sangat perlu sekali pertolongan. Ya, nah saudara yang kasih namanya sampai dia tidak tahu malu. Dia berseru. Nah ini saudara Yeremia 33:3 ini tadi ya. Berserulah kepadaku. Nah firman Tuhan berkata, saudara berseru kepada Tuhan. Minta tolong itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau manusia menolong itu karena Tuhan memakai manusia itu menolong. Haleluya. Tapi seruan kita kepada Tuhan. Amin. Lalu Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tapi kita harus datang kepada Tuhan bahkan berseru. Ya, kalau berseru itu tadi sudah memang sudah kepepet banget. Tidak enggak bisa, tidak, ini harus ditolong. Makanya jangan malu saudara, berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Ya, tidak hanya menjawab saudara, disambung lagi ayatnya. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan singkapkan saudara. Haleluya. Jalan keluar solusi atau siapa yang menolong saudara. Atau kenapa ini terjadi. Tuhan akan beritahukan kepada saudara. Dan apa yang harus saudara lakukan. Tuhan akan memberitahukannya kepada saudara. Amin. Makanya pemuda-pemudi, nah jangan enggan saudara untuk berdoa. Jangan enggan berseru kepada Tuhan, jangan malas saudara. Ya, jangan malas, jangan ikuti terus kemalasan itu. Nanti saudara enggak dapat apa-apa. Ya, padahal banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan mau saudara genapkan firman Tuhan, lakukan bagianmu, berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Matius 7:7. Semuanya pasti sudah tahu firman Tuhan ini kan, familiar. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bagaimana? Nah ya, haleluya, meminta. Kemudian apa? Mencari dan mengetuk. Nah semua saudara dapatkan. Saudara minta, maka saudara akan menerima. Saudara cari, saudara mendapat. Haleluya, saudara ketuk, maka pintu dibukakan. Pintu surga dibukakan. Yuk berseru, maka pintu surga akan terbuka. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kalau pintu surga terbuka, wow luar biasa. Lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Lebih daripada apa yang saudara ini minta Tuhan memberikannya. Nah kepada saudara, haleluya. Yuk, Matius 21 ayat 22. 1-2 ya. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, haleluya. Saudara menerimanya. Amin. Dan apa saja yang kau minta dalam doa, tapi dengan penuh kepercayaan, ya. Firman Tuhan berkata kamu akan menerimanya, ya. Jadi bagaimana supaya saudara menerima, ya, menerima, dibebaskan dari persoalan-persoalan hidup saudara, dari kesulitan-kesulitan. Nah ini tadi, mintalah maka diberikan kepadamu. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Percaya pada Tuhan, percaya pada janji-janji Tuhan. Nah bahwa Tuhan sanggup melakukannya, maka kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya.
Makanya Tuhan Yesus itu memprioritaskan saudara untuk berdoa. Haleluya. Untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Pemuda-pemudi juga ayo prioritas. Jangan malas saudara. Ya jangan malas. Mari atur waktumu. Supaya doa-doamu itu Tuhan mendengar dan saudara akan menerimanya. Haleluya. Nah apalagi saudara berseru dalam kesetiaan saudara. Berdoa dengan setia. Maka Tuhan akan menjawab doamu ya. Bahkan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat berapa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 baru kemarin saudara. Tetaplah. Iya, haleluya, puji nama Tuhan. Dahsyat Tuhan pemuda-pemudi GK Immanuel ini kaya dengan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pemuda-pemudi, haleluya. Ya. Ayo saudara, jangan malas ya. Jangan malas saudara, jangan tidak suka dengan firman Tuhan. Ayo saudara. Nah ya, ayo berikan dirimu sebagai pemuda-pemudi Tuhan. Ya saudara harus hidup berani tampil beda. Nah jangan serupa saudara ya. Jangan malas dengan doa, jangan malas dengan firman Tuhan. Karena dengan itu saudara akan bisa bergaul dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan bertambah-tambah dalam hidupmu. Nah membuat saudara pasti berkemenangan. Nah ya, di dalam kehidupan saudara selagi saudara masih ada di bumi ini. Puji nama Tuhan lah ya. Tuhan Yesus baik memberikan contoh dan teladan. Nah Tuhan Yesus sendiri Tuhan, dia Tuhan melakukannya. Apalagi kita manusia. Nah kita sangat memerlukan Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo prioritas saudara. Pagi-pagi mari datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya saudara punya komitmen untuk itu ya. Supaya apa yang sudah diberikan Tuhan saudara kerjakan. Tuhan lakukan ya. Tidak saudara abaikan begitu saja. Tapi marilah saudara tanggapilah ya. Nah responilah firman Tuhan ini. Nah ya supaya hidup saudara berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik sorga, terpujilah namamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk dekat denganmu Tuhan, bergaul, bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah ini jadi bagi setiap pemuda-pemudi masa muda mereka Tuhan. Mereka ingin mengenalmu, mereka ingin lebih lagi Tuhan hidup dalam Engkau. Bapa yang baik, haleluya. Kita nyatakan segenap hati kita. Mari bukakan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Mari pemuda, pemudi, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Engkaulah kerinduan, Yesus. Engkaulah dambaan, Engkau yang kami nantikan tiap-tiap hari dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, memujimu, menyembahmu, memuliakan namamu, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, bermazmur bagi namamu, muji-mujimu Tuhan, beria-ria di dalam Engkau, menikmati kasih-Mu yang besar, menikmati anugerah-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, termulialah Engkau Tuhanku kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 oh Yesus Tuhan, haleluya. Bawa kami lebih lagi kepadamu, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan luar biasa, Kau hidup Tuhan, Kau berkuasa. Amin. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus, setiap hari kami menanti-nantikan Engkau, Amin. Bapa yang baik sorga, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, membawa segenap kehidupan kami, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus, mengenal-Mu lebih lagi, Amin. bergaul dengan-Mu Tuhan Yesus, bersekutu dengan-Mu. Bapa yang di sorga, sebagaimana firman-Mu Tuhan, pada hari ini bagaimana Yesus memberikan contoh pagi-pagi hari. Masih gelap, Yesus itu bangun dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa kepadamu Bapa di sorga. Biar itu juga kami lakukan Tuhan Yesus. Awal daripada hidup kami bangun. Pagi Tuhan Yesus kami bersekutu, kami datang Amin. kepadamu Bapa yang sorga. Kami tahu Tuhan Yesus prioritas dalam hidup kami. Oh Bapa yang sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari kehendak-Mu Amin. Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami sepanjang hari, sehingga sepanjang hari itu Tuhan menyertai kami, membuat kami berhasil, sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil. Tuhan juga menyertai kami sehingga kami berhasil. Tuhan terima Amin. kasih. Masa muda daripada umat-Mu, pemuda pun remaja ini Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan Yesus bergaul dengan Engkau Tuhan Yesus, bergaul karib dengan Engkau Bapa yang baik.
Oh Tuhan Yesus, mereka mengerti prioritas, mereka tidak malas, mereka tidak Amen. menunda-nunda, mereka membayar harga menyangkal dirinya. Mereka mau memikul salib untuk mengikut Engkau. Biar Amin. itu jadi Tuhan, jadilah bagi setiap pemuda pun remaja ini di dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Tuhan, jadilah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami syukur padamu Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu menjadi milik pemuda remaja, menjadi milik umat Tuhan. Mereka mengerjakan, melakukan, mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu, kegelapan kau tidak mau melakukan firman Dalam Tuhan. nama Yesus. Berdalih-dalih, mengeraskan hati. Lepaskan semua kemalasan, tinggalkan semuanya di dalam nama Yesus. Tipu daya setan, tipu daya dunia, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dalam Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari silakan duduk. Pemuda remaja, ada yang baru pertama kali datang? Sudah pernah datang? Baru pertama atau sudah pernah? Sudah pernah ya? Oke lah, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Yuk kita lanjutkan. Yuk mari silakan kita masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Yuk kita pergunakan waktu yang ada. Mari silakan. Oke, haleluya pemuda-pemudi remaja. Haleluya, kita mau berdoa untuk membela ibadah pemuda-pemudi kita. Mari bentuk satu kelompok 2 orang. Haleluya, mari bergerak saudara, dibentuk satu kelompok 2 orang, ditemani jiwa-jiwanya. Haleluya. Oke, haleluya. Ada yang belum dapat topi doa saudara? Haleluya. Oke. Oke, kita sama-sama membela ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan, Tuhan sertai dan Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya atas ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Haleluya. Haleluya, sebelum kita berdoa kita angkat pujian kita. Haleluya. Kita katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagi Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Segala perbuatanmu sungguh ajaib, sungguh dahsyat Bapa.
Nyatakanlah kuasa-Mu atas kami pemuda-pemudimu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu atas pemuda-pemudi remaja ini Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kebangkitan yang besar Tuhan nyatakan atas pemuda-pemudi remaja ini Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua sudah berdoa berkemenangan, boleh ditanya saudara kanan kirinya apa yang perlu didoakan, bisa saling mendoakan. Haleluya. Oke, semuanya sudah ditanyakan saudara. Langsung saja kita berdoa.
kita sudah selesai berdoa, kita percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita dan kerinduan hati kita. Haleluya. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman kita saudara. Sebelum kita mendengarkan pengumuman kita, mari ditepuk dulu kiri kanannya saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, haleluya. Kita dengarkan pengumuman kita. Besok pagi ada ibadah minggu pagi kita di tempat ini di Rumah Makan SE ini jam 8 pagi. Diharapkan semua pemuda-pemudi remaja yang hadir pada malam ini supaya hadir juga di ibadah minggu pagi kita. Dan kita juga ada ibadah minggu sore jam 5 sore di tempat ini saudara. Yang mungkin berhalangan datang ibadah minggu pagi tetap hadir di ibadah minggu sore ya saudara. Haleluya. Jam 5 sore semuanya bisa hadir. Diharapkan semua pemuda-pemudi remaja tidak ada yang meninggalkan pertemuan ibadahnya. Amin. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita setiap hari Sabtunya jam 6 sore, semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada hari ini, biarlah minggu depan tetap hadir ya saudara. Haleluya. Dan mari kita ingatkan juga teman-teman kita yang tidak hadir pada malam ini, mari kita ingatkan, kita kerjakan mereka, kita ajak kembali mereka untuk hadir bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Dan juga mari kita kerjakan juga penginjilan perkunjungan kita. Kita cari jiwa-jiwa baru, pemuda-pemudi yang baru untuk bisa kita bawa beribadah di tempat ini. Dan untuk undangannya saudara, mari teman-teman semuanya, mari share undangannya di sosial medianya masing-masing. Amin. Haleluya. Demikian pengumuman kita, sekarang saatnya kita akan memberi. Mari saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya. Amel dan juga Yeski boleh maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan Bapa atas setiap kami pemuda-pemudi remaja-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan ini Bapa, kami hidupi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami membangun persekutuan kami yang lebih intim lagi dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, pada saat ini Bapa, setiap kami pemuda-pemudi remaja akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Bapa setiap pemberian kami Bapa. Kami memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati juga Bapa setiap studi kami, pekerjaan kami, bahkan orang tua yang menjadi saluran berkat kami. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami tolak segala setan kuasa kegelapan, roh pelit kikir tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus, roh malas untuk memberi tidak bersukacita dan memberi tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Bapa, kami semua memberi dengan sukacita, dan kami percaya ada berkat Tuhan yang mengalir melimpah atas kehidupan kami senantiasa. Syukur Bapa yang baik, Bapa luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya kita bangkit berdiri. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Amen.
Tuhan kami bersyukur kepadamu, lawatan Tuhan sudah terjadi di ibadah pemuda remaja pada hari dan awal pertandingan. Pada saat ini pujian-pujian musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan Yesus, menjadi persembahan yang harumlah menyenangkan Engkau Tuhan. Dan pulihkan kami, terus pulihkan pemuda pun remaja ini Tuhan Yesus, supaya tidak ragu-ragu untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan itu menjadi kesukaan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus jadilah Tuhan Yesus, bahkan firman Tuhan sudah disampaikan, mereka menerimanya dengan sukacita, bahkan mereka sudah membukakan hatinya buat firman Tuhan. Mereka dipuaskan, dikenyangkan dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu menjadi milik setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan yang mengubahkan, mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Terima kasih Bapa, Tuhan menjadikannya lah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk umat Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini. Tentulah apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang satu yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, bahkan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Sabtu depan semakin luar biasalah ibadah pemuda pun remaja ini, karena setiap pemuda remaja ambil bagian, mereka terbeban, kami mengerjakannya Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa akan datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu. Dan besok hari kami datang ibadah lagi Tuhan, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore, dengan penuh kerinduan di dalam nama Yesus. Tidak ada malas yang berdalih-dalih, dalam nama Yesus semua berusaha untuk datang Tuhan mengejar hadir-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, biar itu jadi Tuhan, syukur bagimu. Sebentar kami nanti akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan segala perjalanan setan, kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, niat-niat jahat manusia. Dalam nama Yesus, saya punya kelemahan. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami usirkan. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Mari angkatlah kedua tangan-Mu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.